Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik subscribe, nyalakan tombol lonceng karena semua itu gratis, dan jangan lupa klik like. Terima kasih. Saya melihat beberapa orang berpakaian putih-putih. Dengan memakai udeng putih, saya pikir mereka ingin beribadah seperti orang Bali. Saya berusaha menghampiri mereka, tapi sudah tidak sanggup. Karena posisi mereka di atas sekali, sedangkan saya sudah terlampau lelah. Saya berhenti, tapi orang-orang itu menghilang. Saya jalan kembali, dan mereka ada kembali. Saya memanggil mereka, tapi tidak ada yang menoleh. Saya melanjutkan berjalan, tapi mereka menghilang lagi. Karena saya sudah tidak sanggup lagi naik, saya memutuskan untuk menuruni hutan. Hari semakin sore, kemudian saya berhenti sejenak untuk sholat zuhur dan asar. Saya jamak karena saya ragu dengan waktu zuhur. Sejenak saya menyegarkan tenggorokan yang terlampau kering dan menambah sedikit tenaga dengan sesachet madu dan vitamin C. Setelah selesai sholat, saya melanjutkan perjalanan. Karena saya bingung dengan jalurnya yang selalu terputus dan dipenuhi dengan rerumputan serta ilalang yang rimbun dan tinggi, saya berhenti sejenak untuk menghitung pohon sebagai patokan untuk saya berjalan. Dan saya lanjutkan perjalanan, tapi tetap saja bingung. Akhirnya saya pasrah saja dan terus menuruni hutan. Alhamdulillah, jalurnya tidak terputus lagi. Di sini saya benar-benar menikmati indahnya hutan. Ada tumpukan jerami dan tidak ada sampah. Benar-benar asri. Setelah berjalan cukup lama, saya berhenti dan ingin istirahat. Namun, ada salah satu pohon yang berbunyi seperti kentongan. Padahal, saya lihat tidak ada ranting yang menjuntai. Saya berpikir, mungkin saya tidak diizinkan untuk beristirahat di bawah pohon. Akhirnya saya menyeberang dan berbaring di bawah pohon yang cukup rindang. Saya tertidur, dan di saat itu ada suara dua orang wanita sedang berbincang tentang saya. Mereka mengatakan, dia masih hidup atau tidak?" Wanita yang satu mengatakan, "Masih." Mungkin karena melihat saya bernafas, saya ingin bertanya pada mereka untuk menunjukkan jalan. Tetapi ketika saya membuka mata, mereka tidak ada dan sepi. Sungguh kecewa, orang yang diharapkan bisa ditanya ternyata tidak ada. Saya melanjutkan perjalanan, dan beberapa kali saya mendengar ada suara orang bicara. Tapi ketika saya menoleh dengan harapan bisa bertanya pada mereka, tapi mereka tidak ada. Saya lanjutkan berjalan dengan sesekali istirahat dan bersandar pada batang pohon yang terbakar. Hitamnya jaket sudah tidak saya hiraukan. Yang terpenting saya bisa istirahat dan tidur sejenak. Di situ saya hanya bertemu dengan seekor burung kecil, tapi sayangnya saya tidak melihat kemana burung itu terbang. Dan saya pun kembali berjalan dengan pilihan jalur yang sungguh membingungkan. Saya hanya bisa mengikuti kata hati, entah benar atau tidak, yang pasti saya harus berjalan menuju tepi hutan yang saya lihat tanpa pohon. Saya jalan terus dan menuruni bukit dengan rumput yang tidak terlalu rimbun dan pohon pinus yang semakin sedikit ranting dan daunnya. Sore pun tiba, saya melihat dua orang dan anak kecil dari kejauhan. Mereka berjalan. Saya ingin menghampiri mereka tapi tidak sampai-sampai, dan mereka pun tidak terlihat lagi. Hari sudah semakin gelap. Saya sudah tidak bisa melihat jalan. Dari kejauhan saya melihat ada seseorang yang tinggi besar, hitam dengan jubahnya yang sangat lebar, dan anak kecil berada di dekat pohon. Saya mencoba menghampirinya sambil jalan terseok-seok, tapi seolah tak sampai-sampai. Akhirnya saya putuskan untuk beristirahat di bawah pohon dengan daun yang sangat sedikit. Bahkan untuk menghalangi angin pun tak bisa. Saya duduk di akar-akar sambil melihat ke arah depan. Di sana banyak orang yang berdiri dan hilir mudik. Juga ada pintu. Saya pikir itu mungkin pintu menuju desa, karena saya melihat lampu-lampu rumah warga di malam hari. Orang-orang dan pintu itu hitam semua, mungkin karena saya melihatnya di gelapnya malam dan tanpa penerangan sama sekali. Ingin sekali saya menghampiri mereka dan bertanya arah ke desa, berharap diizinkan melewati pintu itu. Lama saya berpikir,
dan saya urungkan niat itu. Saya berpikir jalan sudah gelap, saya pun tidak memiliki penerangan sama sekali. Lalu saya tertidur, tak lama saya terbangun dan panik melihat langit seperti subuh karena saya belum sholat maghrib dan isya. Setelah sholat saya tidur dan terbangun, saya lihat sekeliling saya. Ternyata langit semakin gelap. Di situ saya merasa tenang. Ternyata tadi itu bukan subuh, tapi masih waktu maghrib. Kemudian saya sholat isya. Setelah sholat isya, saya tidur lagi dan kembali terbangun. Saya lihat sekeliling saya banyak sekali hitam-hitam, seperti kantong plastik hitam. Entah kenapa saya berpikir itu adalah mereka yang mendiami tempat itu. Saya tersenyum dan mengucapkan terima kasih karena saya sudah diizinkan tidur di situ. Saya lanjutkan tidur sambil menutup wajah saya untuk menghalau angin yang semakin kencang dan dingin. Gemuruh angin yang menembus pepohonan sempat membuat saya takut. Hampir setiap menit dan setiap jam saya terbangun, dan untuk kesekian kalinya saya terbangun. Tapi saya lihat sekeliling saya sudah tidak ada mereka. Saya semakin yakin jika yang saya lihat tadi bukanlah sampah plastik. Sambil saya berpikir, saya melihat kembali ke depan dan tempat orang-orang dan pintu itu berada. Saya menyusun rencana. Besok ketika matahari terbit dan jalan sudah terlihat, saya akan langsung memulai perjalanan. Hanya dengan melewati pintu itu, saya bisa keluar dari hutan. Dan saya pun berusaha untuk tidur kembali. Subuh pun tiba, dan saya menunaikan sholat subuh. Setelah selesai, saya menunggu sampai matahari terbit dan jalan bisa terlihat. Setelah terang, saya berjalan menuruni jalur semakin ke bawah. Dan ternyata pintu yang saya lihat tadi malam tidak ada. Yang ada hanyalah jurang. Saya kembali naik ke tempat semula dan pindah ke jalur sebelah kanan. Saya jalan terus mengikuti jalur yang alhamdulillah tidak terputus lagi oleh jurang.